Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Nurdin dan teman-teman pendidikan bisnis kelas B tahun 2019. Kami dari kelompok 2 yang pada hari ini berkesempatan untuk mendiskusikan hasil kerja kami mengenai infrastruktur, internet, web, dan platform seluler. Sebelumnya, anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Brian Alejandro, dengan NIM 1707619031. Perkenalkan, nama saya Adelia Wistensi dengan NIM 17076190. Saya Diasya Fitri Latifah dengan NIM 1707619022. Saya Salsa Delina dengan NIM 1707619023. Oke, selanjutnya pembahasan dari submateri kami. Yang pertama ada internet sebagai latar belakang teknologi, selanjutnya internet pada saat ini, yang ketiga infrastruktur internet masa depan, yang keempat ada web, yang kelima ada web, internet, fitur dan layanan, yang keenam ada aplikasi seluler. Hal besar berikutnya ada di sini. Yang ketujuh, yang terakhir adalah karir di e-commerce. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu internet, latar belakang teknologinya. Internet adalah jaringan yang saling terhubung dari ribuan jaringan atau jutaan komputer yang menghubungkan bisnis, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan individu. Tidak ada satu organisasi pun yang dapat mengontrol kerja internet atau cara kerjanya. Juga tidak dimiliki oleh siapapun, namun telah menyediakan infrastruktur untuk transformasi dalam perdagangan, riset ilmiah, dan kebudayaan. Selanjutnya, kata internet berasal dari kata internet network atau menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer. Nah, di internet ini terdapat web atau situs. Web ini adalah salah satu layanan yang paling populer yang menyediakan akses ke miliaran, mungkin ke triliunan halaman web, yang merupakan dokumen yang dibuat dalam bahasa pemrograman yang disebut HTML, yang dapat berisi teks, grafik, audio, dan objek lainnya, serta hyperlink yang memungkinkan penggunanya untuk dapat melompat dengan mudah dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, di halaman web ini dinavigasi menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Oke, selanjutnya ada evolusi dari internet. Yang pertama dari 1961 sampai dengan 1974. Di fase ini, protokol komunikasi yang disebut TCP atau IP dan komputasi client server mulai dikonsepkan dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk perangkat kelas dan perangkat lunak yang sebenarnya. Tujuan awal dari internet pada fase ini adalah untuk menghubungkan komputer besar di kampus-kampus yang berbeda. Ini jenis komunikasi satu ke satu antar kampus yang sebelumnya hanya dapat dimungkinkan melalui sistem telepon atau jaringan pribadi yang dimiliki oleh pabrikan besar komputer. Selanjutnya di fase tahun 1975 sampai dengan tahun 1995. Di fase ini, institusi besar seperti Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan National Science Foundation atau NSF menyediakan dana dan legitimasi untuk internet yang masih baru pada saat itu. Setelah konsep ini dibalik, internet telah terbukti dalam beberapa proyek demonstrasi yang didukung pemerintah, Departemen Pertahanan. Di sini menyumbangkan sekitar 1 juta US dollar untuk mengembangkan lebih lanjut internet menjadi sistem komunikasi militer yang kuat. Selanjutnya di tahun 1995 sampai dengan sekarang, di fase ini pemerintah Amerika Serikat mendorong perusahaan swasta untuk mengambil alih dan memperluas tulang punggung dari internet serta layanan lokal di luar instansi militer dan kampus di perguruan tinggi ke seluruh populasi di seluruh dunia. Selanjutnya, internet sebagai konsep teknologi utama. Di sini terbagi menjadi tiga, ada paket switching, yang kedua ada TCP atau IP, yang ketiga ada client atau server dari computing. Yang pertama ada paket switching. Nah, paket switching ini adalah metode untuk mengiris pesan digital menjadi unit-unit diskrit yang disebut paket. Nah, selanjutnya mengirimkan paket tersebut melalui jalur komunikasi yang berbeda yang tersedia, kemudian merakit kembali paket-paket tersebut setelah mereka tiba di tujuan. Sebelum mengembangkan paket switching ini, jaringan komputer awal menggunakan sirkuit telepon yang khusus disewa untuk berkomunikasi dengan terminal komputer lain.
Namun teknik ini mahal dan menyia-nyiakan kapasitas komputer yang tersedia. Lebih dari 70% waktu di sirkuit ini dihabiskan untuk digunakan sepenuhnya karena jeda antar kata-kata dan penunggaan dalam merakit segmen sirkuit tersebut. Nah, di sini juga di paket switching ini diperlukan teknologi yang lebih baik. Oke, selanjutnya ada TCP atau IP atau kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP ini membuat koneksi antar komputer, pengirim dan penerima memastikan bahwa paket yang dikirim oleh komputer yang diterima dalam urutan yang sama oleh komputer lain, tanpa ada paket yang hilang. IP menyediakan skema pengamatan internet yang bertanggung jawab atas pengiriman yang sebenarnya. Nah, selanjutnya TCP atau IP ini dibagi menjadi 4 lapisan utama. Ya, lapisan pertamanya adalah lapisan antar muka jaringan yang bertanggung jawab untuk menempatkan paket dan menerimanya dari media jaringan yang dapat berupa jaringan LAN atau token ring. Selanjutnya lapisan internet. Lapisan internet bertanggung jawab untuk pengamatan, pengemasan, dan perutuan pesan di internet. Selanjutnya yang ketiga adalah lapisan transport. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi dengan lainnya protokol dalam rangkaian protokol TCP/IP dengan mengenali dan mengurutkan paket ke aplikasi lainnya. Selanjutnya yang keempat ada lapisan aplikasi mencakup berbagai protokol yang digunakan untuk menyediakan layanan pengguna atau pertukaran data. Salah satu yang paling penting adalah BGP atau Border Gateway Protocol yang memungkinkan pertukaran informasi perutuan di antara berbagai sistem otonom di dalam internet. Selanjutnya di TCP/IP juga setiap komputer yang terhubung ke internet harus diberi alamat jika 3 komputer tidak dapat mengirimkan atau menerima paket. Misalnya ketika kita masuk ke internet menggunakan dial-up atau modem kabel, komputer kita diberi alamat sementara oleh layanan internet. Pemberi sebagian besar komputer, perusahaan, dan universitas yang terhubung ke area lokal memiliki IP permanen. Ada 2 versi dari IP. Yang pertama ada IPv4 dan IPv6. Selanjutnya, alamat IP dapat diwakili oleh konvensi bahasa alami yang disebut domain. Domain Name System atau DNS merupakan memungkinkan ekspresi seperti CNET untuk mewakili alamat IP Numeric Uniform Resource Locator atau yang disebut URL. Oke, selanjutnya bisa di next. Yang ketiga ada client server komputer. Client server komputer adalah model di mana komputer klien terhubung dalam jaringan dengan 1 atau lebih server yang merupakan komputer yang didedikasi untuk melakukan fungsi umum yang dibutuhkan komputer klien di jaringan seperti penyimpanan file, aplikasi, perangkat lunak, pencetakan, dan akses internet. Komputer klien sendiri cukup kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Kemudian server adalah komputer jaringan yang didedikasi untuk fungsi umum yang dibutuhkan komputer klien di jaringan seperti menyimpan file, aplikasi perangkat lunak, pemrograman utilitas, dan menyediakan koneksi web dan printer. Oke, selanjutnya ada internet model cloud computing. Cloud computing adalah model di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan disediakan sebagai kumpulan dari sumber daya virtual bersama melalui internet. Di sini, Institusi Dasar dan Teknologi Nasional Amerika Serikat atau NIST mendefinisikan cloud computing sebagai karakteristik penting sebagai berikut. Yang pertama ada layanan mandiri. Konsumen dapat memperoleh kemampuan komputasi seperti server, waktu, atau penyimpanan jaringan sesuai dengan kebutuhan secara otomatis dengan sendirinya. Selanjutnya, akses jaringan di mana-mana. Sumber daya cloud dapat diakses menggunakan jaringan standar dan perangkat internet termasuk platform seluler. Yang ketiga ada lokasi pengumpulan sumber daya yang independen. Sumber daya komputasi dikumpulkan untuk melayani banyak pengguna dengan sumber daya virtual berbeda yang ditetapkan secara dinamis menurut pengguna tuntutan. Pengguna umumnya tidak tahu di mana sumber daya komputasi ini berada. Selanjutnya yang keempat ada elastis dan cepat. Sumber daya komputasi dapat dengan cepat disediakan, ditingkatkan, atau menurun untuk memenuhi perubahan yang diminta.
Selanjutnya yang kelima ada layanan terukur. Biaya dari sumber daya cloud didasarkan pada jumlah sumber daya yang sebenarnya digunakan. Oke, selanjutnya cloud computing terdiri dari 3 jenis layanan dasar sebagai berikut. Yang pertama ada infrastruktur sebagai layanan. Pelanggan menggunakan pemrosesan, penyimpanan jaringan, dan sumber daya lainnya dari penyedia pihak ketiga yang disebut penyedia layanan cloud untuk menjalankan sistem informasi yang ingin mereka gunakan. Misalnya di sini Amazon menggunakan kapasitas cadangan infrastruktur teknologi informasinya untuk mengembangkan Amazon Web Services yang menawarkan lingkungan cloud untuk berbagai layanan infrastruktur TI yang digunakan. Selanjutnya yang kedua ada perangkat lunak sebagai layanan. Di sini pelanggan menggunakan perangkat lunak yang di-host oleh vendor di infrastruktur cloud vendor dan dikirimkan sebagai layanan melalui jaringan. Contohnya di sini ada Google Apps yang menyediakan aplikasi bisnis umum secara online, yang menyediakan manajemen hubungan pelanggan dan terkait layanan perangkat lunak yang tersedia melalui internet. Selanjutnya yang ketiga ada platform sebagai layanan. Pelanggan menggunakan infrastruktur alat pemrograman didukung oleh CSP untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Misalnya IBM menawarkan Bluemix untuk mengembangkan dan menguji perangkat lunak pada infrastruktur cloud lainnya. Oke, selanjutnya ada protokol internet dan program utilitas lainnya. Di sini terbagi menjadi Hyper Transfer Protocol, File Transfer Protocol, Telnet, Security Socket Layer atau SSL. Yang pertama ada Hyper Transfer Protocol. Di Hypertransfer Protocol ini atau sering disingkat dengan HTTP adalah protokol internet yang digunakan untuk mentransfer halaman web. HTTP dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau dikenal dengan W3C dan Internet Engineering Task Force. HTTP berjalan di aplikasi layer dari model TCP atau IP. Sesi HTTP dimulai ketika browser klien meminta sumber daya seperti halaman web. Sesi dari HTTP ini untuk objek tersebut berakhir karena halaman web memungkinkan meminta banyak objek di dalamnya seperti grafik, file, suara, video, atau yang lainnya. Selanjutnya ada File Transfer Protocol. Di File Transfer Protocol ini atau disingkat FTP adalah salah satu layanan internet asli. FTP berjalan di lapisan aplikasi TCP dan IP dan mengizinkan pengguna mentransfer file dari server ke klien komputer mereka. Dan sebaliknya, file dapat berupa dokumen, program, atau file database besar. FTP adalah cara tercepat yang paling nyaman untuk mentransfer file yang lebih besar dari 1 MB. Selanjutnya ada yang ketiga ada Telnet. Telnet adalah protokol jaringan yang juga berjalan di aplikasi TCP atau IP dan digunakan untuk mengizinkan login jarak jauh di komputer lain. Istilah Telnet juga mengacu pada Telnet program yang menyediakan bagian protokol untuk klien dan memungkinkan klien untuk meniru terminal komputer mainframe-nya. Selanjutnya ada SSL dan TLS, Secure Socket Layer dan Transport Layer Security. SSL atau TLS adalah protokol yang beroperasi antara transport dan application layer dari TCP atau IP dan komunikasinya yang aman antara klien dan server. SSL atau TLS membantu mengamankan komunikasi seperti e-niaga dan pembayaran melalui berbagai teknik seperti enkripsi pesan dan tanda tangan digital. Selanjutnya ada paket internet dropper. Di sini paket internet dropper atau disebut PING adalah program utilitas yang memungkinkan Anda untuk memeriksa koneksi antar komputer klien dan jaringan di TCP atau IP. Selanjutnya yang terakhir ada Traceset. Traceset adalah salah satu dari beberapa utilitas penelusuran rute yang memungkinkan kita mengikuti jalur pesan yang kita kirimkan kepada klien ke komputer dari jarak jauh di internet. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada poin 3.2 dengan pembahasan internet pada saat ini. Boleh dilanjut.
Nah, pada saat ini internet pembahasannya yaitu pada tahun 1997 sampai 2019 itu terjadi peningkatan jumlah penggunaan internet sebanyak 100 juta pengguna, yang mana diperkirakan sampai tahun 2017 terdapat 3, miliar pengguna internet. Nah, dari adanya peningkatan yang lumayan pesat ini, pasti orang-orang akan berpikir bahwa dengan adanya peningkatan ini pasti akan kelebihan beban nih internetnya. Tapi pikiran kayak gitu tuh salah, karena di sini ada dua alasan mengapa internet itu tidak akan kelebihan beban. Yang pertama itu ada komputasi server atau klien dapat diperluas. Dengan hanya menambahkan server dan klien, populasi pengguna internet dapat tumbuh tanpa batas. Lalu yang kedua, arsitektur internet dibangun berlapis-lapis. Jadi setiap lapisan dapat berubah tanpa mengganggu perkembangan di lapisan lainnya. Misalnya itu ketika kita ingin mengirim pesan melalui internet, tapi juga kita membuka aplikasi lain dalam satu perangkat kita. Nah, dari situ aplikasi lain tidak akan ikut terganggu kinerjanya saat kita mengirim pesan melalui internet. Boleh dilanjut? Nah, internet itu diilustrasikan sebagai hourglass atau jam pasir. Di sini terdiri dari 4 lapisan, seperti pada slide, yaitu ada lapisan teknologi jaringan, di mana ini merupakan lapisan yang terdiri dari telekomunikasi dan komunikasi, seperti ada coaxial kabel, fiber optik, wireless, satelit, LAN, dan juga DSL. Lalu lapisan yang kedua itu ada lapisan layanan transportasi dan representasi standar, di mana ini merupakan lapisan yang menampung protokol TCP atau IP, yaitu yang sebelumnya sudah dijelaskan sama teman saya. Lalu juga di lapisan ketiga itu ada lapisan layanan middleware atau peranti tengah. Ini merupakan lapisan yang berupa perekat yang mengikat aplikasi ke jaringan komunikasi dan layanan, seperti keamanan, autentikasi, alamat, dan repositori penyimpanan. Lalu lapisan yang terakhir, yaitu lapisan keempat, adalah lapisan aplikasi, yaitu lapisan yang berisi aplikasi pengguna, seperti website, email, dan pemutar audio ataupun video. Boleh di next. Ya, selanjutnya itu ada backbone internet atau tulang punggung internet. Backbone ini merupakan tulang punggung suatu jaringan yang menjadi saluran pusat untuk melakukan transfer data. Nah, backbone ini disamakan dengan pipa raksasa yang mengangkut data di seluruh dunia dalam milidetik. Nah, di Amerika ini, backbone terdiri dari kabel fiber optik dengan bandwidth atau kecepatan internet mulai dari 155 Mbps hingga 2,5 Gbps. Sementara di Indonesia tentunya masih di bawah itu. Nah, backbone pada Google, Microsoft, dan Facebook itu sebagai berikut. Google itu memiliki kabel backbone itu dari yang ditanam di bawah di laut itu yang membentang dari California ke Jepang dan juga dari Amerika ke Brazil. Nah, ada juga Microsoft dan Facebook. Jadi mereka ini memiliki kabel yang bersatu gitu. Mereka meletakkan kabel yang melintas Atlantika dari Virginia ke Spanyol. Nah, lalu ada titik tukar internet atau Internet Exchange Point, atau juga bisa disingkat dengan IXP. Nah, ini merupakan titik akses jaringan fisik yang digunakan penyedia jaringan utama untuk menghubungkan jaringan mereka dengan pertukaran lalu lintas. Nah, internet dalam IXP ini terdapat tingkatan internet multitingkat, maksudnya. Di sini ada ISP tingkat 1. Ini tuh ISP dengan jaringan paling kencang gitu, paling tinggi. Ini ISP tingkat 1 ini terhubung secara fisik dengan ISP tingkat 2. Nah, kalau di Indonesia itu ISP tingkat 1 itu seperti Bisnet Cyberindo, Aditama,
GIG by Indosat, Uridu, MNC Play, dan juga My Republic. Lalu ada juga ISP tingkat 2. Ini merupakan penghubung antara ISP tingkat 1 dengan ISP tingkat 3. Lalu juga ada ISP tingkat 3, yaitu merupakan layanan terendah pada Ethernet multitingkat ini. Lanjut. Nah, ini gambaran jelas mengenai ISP tingkat 3. ISP tingkat 3 ini merupakan layanan terendah di internet multitingkat, arsitektur dengan leasing akses internet ke rumah pengguna, usaha kecil, dan beberapa institusi besar. Nah, dari ISP tingkat 3 ini terdapat 2 jenis layanan kecepatan dan biaya internet yang tersedia untuk konsumen dan juga bisnis. Yaitu yang pertama ada Narrowband. Narrowband ini merupakan layanan koneksi modern telepon tradisional yang sekarang beroperasi pada 56,6 kbps. Narrowband ini dulunya adalah bentuk yang paling umum koneksi di seluruh dunia, tetapi sebagian besar telah digantikan oleh koneksi broadband di Amerika Serikat, Eropa, dan juga Asia, karena narrowband ini koneksinya terlalu rendah untuk digunakan saat ini. Lalu selanjutnya itu ada broadband, di mana ini merupakan konteks layanan internet mengacu pada teknologi komunikasi apapun yang memungkinkan pengguna untuk memutar file, audio, dan video streaming dengan kecepatan yang dapat diterima. Next. Ya, selanjutnya itu ada 3 macam internet yang berkecepatan tinggi. Yang pertama itu ada DSL atau Digital Subscribe Line. Ini merupakan teknologi telepon yang menyediakan kecepatan tinggi akses ke internet melalui saluran telepon biasa yang ditemukan di rumah ataupun bisnis. Tingkat layanan biasanya berkisar dari sekitar 0,5 hingga 15 Mbps. Layanan DSL ini membutuhkan pelanggan tinggal dalam jarak 2 mil, yaitu sekitar 4.000 meter dari peralihan telepon lingkungan. Nah, untuk bersaing dengan perusahaan kabel, perusahaan telepon sekarang juga menawarkan bentuk DSL, lanjutan yang disebut VOS atau layanan serat optik, yang menyediakan hingga 500 Mbps ke rumah dan bisnis. Lalu ada internet berkecepatan tinggi selanjutnya, yaitu ada kabel internet atau internet kabel, yaitu mendukung akses digital ke internet menggunakan kabel video, analog, atau digital yang menyediakan sinyal televisi ke sebuah rumah. Internet kabel adalah alternatif broadband utama untuk layanan DSL. Nah, perusahaan kabel internet itu ada Comcast, Charter, COX, dan juga banyak lainnya. Nah, layanan internet kabel ini biasanya berkisar dari 15 Mbps hingga 300 Mbps. Lalu juga ada internet satelit atau satelit internet. Ini ditawarkan oleh perusahaan satelit yang menyediakan broadband berkecepatan tinggi. Akses internet, terutama ke rumah dan kantor yang terletak di daerah pedesaan di mana DSL atau akses internet kabel tidak tersedia. Nah, kecepatan akses dan biaya bulanan sebanding dengan ISL dan kabel. Tetapi biasanya satelit internet ini memerlukan pembayaran awal yang lebih tinggi untuk pemasangan perangkat kecil parabola. Nah, kecepatannya itu cenderung lebih lambat, biasanya 1-5 Mbps. Nah, perusahaan yang menawarkan satelit internet itu ada Dish, Huxnet, dan juga Exet. Next. Selanjutnya itu ada jaringan area kampus atau perusahaan. Jaringan area kampus atau perusahaan umumnya merupakan jaringan area lokal yang beroperasi dalam suatu organisasi, seperti New York University ataupun Microsoft Corporation. Nah, jaringan internet area kampus ini menjalankan Ethernet atau area lokal protokol jaringan dan memiliki sistem operasi jaringan seperti Windows Server atau Linux yang mengizinkan desktop client atau pengguna di area kampus atau perusahaan untuk terhubung ke internet melalui server internet lokal. Kecepatan koneksinya itu berada di kisaran 10-100 Mbps ke desktop. Nah, selanjutnya itu ada intranet. Ini merupakan jaringan TCP
atau IP yang terletak di dalam suatu organisasi untuk tujuan komunikasi dan pemrosesan informasi. Nah, intranet ini penyedia terbesar perangkat lunak jaringan area lokal, yaitu seperti Microsoft, diikuti oleh Linux open source, keduanya menggunakan protokol jaringan TCP/IP. Nah, teknologi intranet ini umumnya jauh lebih sedikit mahal daripada jaringan berpemilikan, dan ada sumber global aplikasi baru yang dapat berjalan di intranet. Nah, bahkan semua aplikasi yang tersedia di internet publik dapat digunakan dalam intranet pribadi. Next. Nah, lalu siapa sih yang mengatur internet? Di sini tuh tidak ada organisasi tunggal yang mengontrol aktivitas di internet. Terdapat jumlah organisasi yang mempengaruhi sistem dan memantau operasinya. Ada 9 badan pengatur internet. Yang pertama itu ada di Internet Corporation for Assigned Names and Number atau disingkat ICANN. Nah, ICANN ini didirikan pada tahun 1998 sebagai organisasi nirlaba dan mengelola Internet Assigned Number Authority atau IANA yang bertanggung jawab dari menetapkan alamat IP. Nah, ICANN ini mengkoordinasikan sistem unik di internet seperti alamat IP, pendaftaran parameter protokol, dan sistem domain tingkat atas. Lalu ada organisasi The Internet Engineering Task Force atau IETF. IETF ini merupakan komunitas internasional terbuka operator jaringan, vendor, dan peneliti yang peduli dengan evolusi arsitektur internet dan pengoperasian internet. IETF ini memiliki sejumlah pekerjaan kelompok yang diorganisasikan ke dalam beberapa area berbeda. IETF ini mengembangkan dan mempromosikan internet standar yang mempengaruhi cara orang menggunakan dan mengelola internet. Lalu ada di Internet Research Task Force atau IRTF. IRTF ini berfokus pada evolusi internet. IRTF memiliki sejumlah kelompok peneliti jangka panjang yang mengerjakan berbagai topik seperti protokol internet, aplikasi, dan juga teknologi. Lalu lembaga berikutnya yang mengatur internet adalah The Internet Engineering Steering Group atau IISG. IISG ini bertanggung jawab untuk manajemen teknis kegiatan IETF dan proses standar internet. Jadi mereka ini salah satu dengan yang lainnya memiliki kesinambungan. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada di Internet Architecture Board atau IAB, yaitu IAB bertanggung jawab untuk manajemen teknis kegiatan IETF dan proses standar internet. Lalu ada The Internet Society atau ISOC. ISOC adalah konsorium korporasi, instansi pemerintah, dan organisasi nirlaba yang memantau kebijakan dan praktik internet. Lalu selanjutnya itu ada di Internet Governance Forum atau IGF. IGF merupakan forum terbuka multi-stakeholder untuk perdebatan tentang isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola internet. Lalu ada The World Wide Web Consortium atau Triple C. Triple C sebagian besar merupakan kelompok akademis yang menetapkan HTML dan standar pemrograman lain untuk web. Lalu yang terakhir itu ada di Internet Networks Operators Groups atau NOGs. NOGs yaitu kelompok informal yang dibuat ISP, EXP, dan lainnya yang membahas dan berupa mempengaruhi hal-hal yang terkait dengan operasi dan regulasi internet. Next. Baik, pembahasan berikutnya yaitu pada poin 3.3, yaitu adalah infrastruktur internet masa depan. Next. Dalam infrastruktur internet masa depan, terdapat keterbatasan internet pada saat ini. Nah, internet itu mengalami sejumlah keterbatasan. Yang pertama itu keterbatasan bandwidth. Ada kapasitas yang tidak mencukupi di seluruh backbone, pusat peralihan metropolitan, dan yang paling penting, mil terakhir ke rumah dan usaha kecil. Hasilnya adalah adanya jam sibuk
yang lambat, sehingga kemampuan untuk menangani volume tinggi lalu lintas video dan suara itu jadi terhambat. Lalu ada kualitas pelayanan terbatas. Pakai informasi saat ini mengambil rute memutar untuk mendapatkan ketujuan akhir mereka. Ini menciptakan fenomena latensi, yaitu penundaan pesan yang disebabkan oleh aliran paket informasi yang tidak merata melalui jaringan. Dalam kasus email, latensi tidak terlihat, namun dengan streaming video dan sinkron komunikasi seperti panggilan telepon, latensi terlihat oleh pengguna dan dianggap sebagai jerkiness istilahnya. Lalu juga ada keterbatasan arsitektur jaringan. Saat ini itu banyak banget permintaan untuk satu track musik dari server pusat akan mengambil 1000 upaya oleh server untuk mengunduh musik untuk setiap klien yang meminta. Nah, hal ini dengan adanya banyak permintaan dapat memperlambat kinerja jaringan. Sama halnya track musik dikirim ribuan kali ke klien yang mungkin berlokasi di tempat yang sama. Ini sangat berbeda dengan televisi, di mana programnya disiarkan sekali untuk jutaan rupiah. Jadi misalnya ada satu aplikasi di mana banyak pengguna mengirimkan musik ataupun mendengarkan musik itu bisa mengakibatkan adanya kelambatan karena arsitektur jaringan yang belum berkembang dengan baik. Lalu yang terakhir itu ada internet berkabel. Internet berkabel ini sebagian besar masih didasarkan pada kabel fiber optik dan koaksial kabel tembaga. Kabel tembaga itu menggunakan teknologi berusia berabad-abad. Jadi kabel optik itu mahal untuk ditempatkan di bawah tanah. Nah, sifat kabel internet membatasi mobilitas pengguna meskipun berubah dengan cepat karena hotspot Wi-Fi berkembang biak dan telepon seluler kemajuan teknologi. Namun, sistem seluler sering kelebihan beban karena pertumbuhan dalam jumlah smartphone. Lagi-lagi, keterbatasan ini disebabkan oleh pertumbuhan pengguna. Ya, selanjutnya ada proyek Internet 2R. Internet 2R adalah konsorsium jaringan canggih dengan lebih dari 450 institusi anggota termasuk universitas, perusahaan, lembaga penelitian, dan nirlaba organisasi jaringan. Semua bekerja dalam kemitraan untuk memfasilitasi pengembangan, penyebaran, dan penggunaan teknologi internet revolusioner. Nah, komunitas internet 2R yang lebih luas mencakup lebih dari 90.000 institusi di seluruh Amerika dan internasional mitra jaringan di lebih dari 100 negara. Pekerjaan internet 2R adalah kelanjutan dari bentuk kerjasama antar pemerintah swasta dan organisasi pendidikan yang menciptakan internet asli. Next. Selanjutnya ada mil pertama dan mil terakhir. Di sini terdapat 4 poin dari mil pertama dan mil terakhir. Yang pertama itu ada fiber optik dan ledakan bandwidth di mil pertama. Ini merupakan kabel fiber optik menggantikan kabel koaksial dan twisted pair. Lalu yang kedua itu ada mil terakhir, akses internet seluler. Ini jaringan fiber optik membawa lalu lintas massal jarak jauh dari internet dan memainkan peran dalam broadband berkecepatan tinggi untuk rumah tangga dan juga usaha, sehingga adanya muncul internet mobile. Lalu yang ketiga itu ada akses internet nirkabel berbasis telepon versus jaringan komputer. Di sini ada 2 tipe dasar konektivitas internet nirkabel yang berbeda. Yang pertama itu berbasis telepon terhubung dan juga ada berbasis WLAN. Yang berbasis telepon terhubung menghubungkan pengguna ke sistem telepon global baik melalui darat, satelit, dan juga gelombang mikro yang memiliki sejarah panjang dalam menangani jutaan pengguna secara bersamaan dan telah memiliki sistem penagihan transaksi berskala besar dan infrastruktur terkait. Lalu berbasis WLAN atau jaringan area lokal nirkabel, berasal dari sepenuhnya latar belakang berbeda dari akses internet nirkabel berbasis telepon, dikenal sebagai Wi-Fi. WLAN didasarkan pada jaringan area lokal komputer, di mana tugasnya adalah menghubungkan komputer klien atau pengguna, umumnya stasioner,
ke komputer server dalam area lokal atau ke pengguna lainnya. Lalu ada poin teknologi akses internet inovatif lainnya, seperti drones, balloons, dan white space. Nah, ini Google, Facebook, dan Microsoft melakukan inovasi dalam pengembangan koneksi internet. Boleh next. Selanjutnya ada internet di masa depan. Internet masa depan bisa menjadi solusi latensi, yaitu dengan penerapan dikseri. Nah, dikseri itu atau kualitas layanan yang dibedakan adalah teknologi yang menetapkan tingkat prioritas ke paket berdasarkan jenis data yang ditransmisikan. Nah, selanjutnya ada tingkat pelayanan terjamin kesalahan rendah. Internet saat ini menjanjikan upaya terbaik. Tidak ada jaminan tingkat layanan dan tidak ada cara untuk membeli hak untuk memindahkan data melalui internet dengan kecepatan tetap. Internet pada saat ini hanya menjanjikan upaya terbaik. Internet itu bersifat demokratis di mana mempercepat atau memperlambat lalu lintas semua orang. Di masa depan, dimungkinkan untuk membeli hak untuk memindahkan data melalui jaringan dengan jaminan kecepatan dengan imbalan biaya yang lebih tinggi. Jadi untuk saat ini jaminan dari internet itu belum ada, dan internet itu hanya menjanjikan upaya yang terbaik. Yang ketiga itu ada penurunan biaya. Itu layanan broadband berkembang sehingga mengurangi biaya akses. Seiring dengan peningkatan jaringan pipa internet, ketersediaan layanan broadband akan berkembang di luar wilayah metropolitan utama, secara signifikan mengurangi biaya akses. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada di Internet of Things atau IoT. Untuk internet masa depan yang lengkap tanpa menyebutkan IoT itu kayak sayur tanpa garam. Kadang-kadang juga IoT itu disebut sebagai internet industri, yaitu teknologi internet menyebar di luar desktop, laptop, dan juga komputer. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga titik 4 itu adalah web. Jadi next. Nah, jadi penemuan web itu sebenarnya membawa perluasan layanan digital yang luar biasa kepada jutaan pengguna komputer. Nah, web baru dikembangkan pada tahun 1989 sampai 1991 oleh Dr. Tim Berners-Lee. Nah, awalnya Berners-Lee ini menciptakan sebuah program komputer yang dimana internetnya itu dihubungkan menggunakan kata kunci atau hyperlink. Kemudian Berners-Lee ini membuat halaman menggunakan versi modifikasi dari bahasa markup text, yang dimana ia menyebutnya ini Hypertext Markup Language atau HTML. Nah, kemudian pada tahun 1993, web sudah mulai dimodifikasi oleh Mark Anderson, yang dimana ia menciptakan web browser grafis pertama yang memungkinkan untuk melihat dokumen di web grafis yang disebut juga dengan Mosaic. Mosaic ini merupakan suatu program perangkat lunak yang dapat berjalan pada antarmuka berbasis grafis seperti Windows. Nah, kemudian Mark Anderson ini menciptakan kemungkinan komputasi universal berbagi file. Nah, jadi selanjutnya pada tahun 1994, si Anderson dan Jim Clark ini mendirikan sebuah Netscape yang menciptakan browser komersial pertama. Ia menyebutnya dengan Netscape Navigator. Nah, sebagian besar kode browser Netscape ini yang bertahan pada hari ini itu yaitu browser Firefox yang diproduksi oleh Mozilla. Ya, boleh di next. Selanjutnya ada konsep-konsep untuk memahami cara kerja web. Yang pertama terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada hypertext, yang kedua ada markup language, yang ketiga ada web service and clients, and yang keempat ada web browser. Nah, boleh di next. Nah, jadi yang dimaksud dengan hypertext ini merupakan cara menformat halaman dengan link tertanam yang menghubungkan dokumen satu lain dan yang juga link halaman ke objek lain, seperti file suara, video, dan animasi. Nah, jadi di hypertext ini juga
di dalamnya terdapat HTTP yang merupakan kumpulan huruf pertama di setiap alamat web atau protokol yang digunakan untuk mengirimkan halaman web melalui internet. Kemudian itu hypertext juga ada lagi URL yang dimana Uniform Research Locator yang merupakan alamat di mana halaman web itu ditemukan. Boleh di next. Nah, yang kedua ini ada markup language. Markup language ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada HTML, XML, dan RSS, yang dimana HTML ini merupakan yang digunakan untuk membuat halaman web dan menyediakan desainer halaman web dengan satu set markup. Nah, yang kedua ini ada XML atau disebut juga dengan Extensible Markup Language, yang dimana extensible ini merupakan sebuah tag yang digunakan untuk menggambarkan dan menampilkan data ditentukan oleh pengguna. Nah, yang kemudian yang ketiga ada RSS atau disebut juga dengan Really Simple Syndication, yang merupakan format XML yang memungkinkan pengguna memiliki konten digital, termasuk teks, artikel, blog, dan file audio podcast, yang secara otomatis dikirim ke komputer melalui internet. Ya, boleh di next. Nah, yang ketiga ini ada web service and client, yang dimana web service adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk memberikan halaman web yang ditulis dalam HTML ke komputer client. Nah, web server software juga menyediakan layanan keamanan, FTP, mesin pencari, dan layanan data capture. Istilah web server juga digunakan untuk merujuk pada komputer fisik yang menjalankan web server software. Nah, kemudian web client merupakan perangkat yang melekat pada internet yang mampu membuat permintaan HTTP dan menampilkan halaman HTML komputasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada web browser, yang dimana web browser adalah program perangkat lunak yang tujuan utamanya untuk menampilkan halaman web. Browser juga telah menambahkan fitur seperti email dan juga newsgroup. Nah, pada Juli 2017, browser web desktop terkemuka adalah Google Chrome. Peramban desktop terpopuler yang kedua yaitu Microsoft Internet Explorer. Namun pangsa Internet Explorer ini sangat kecil, sehingga Mozilla Firefox berada di tempat ketiga di pasar browser desktop. Nah, pembahasan yang ke-3.5 ini adalah web dan internet pada fitur dan pelayanan. Boleh next. Nah, yang pertama ini ada communication tools, yang dimana communication tools ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada email. Email merupakan surat dalam bentuk elektronik, yang merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat. Nah, yang kedua ini ada message application, yang dimana aplikasi web yang digunakan untuk mengirim pesan secara real time. Nah, dalam menggunakan message application ini, biasanya pengguna membuat daftar teman yang ingin mereka ajak berkomunikasi, lalu memasukkan pesan teks singkat yang akan diterima teman mereka secara instan. Contohnya itu kayak Skype, Yahoo Messenger, terus Google Hangout, dan AIM. Nah, yang ketiga ini ada online message board, yang dimana aplikasi web yang memungkinkan pengguna internet untuk berkomunikasi satu sama lain. Message board ini juga bisa digunakan untuk berbagai diskusi. Nah, yang keempat ini ada IP teleponi, yang mana merupakan istilah umum untuk teknologi yang menggunakan Voice over Internet Protocol, atau disingkat dengan VoIP, dan jaringan paket switch internet untuk mengirimkan suara, teks, dan bentuk komunikasi audio lainnya melalui internet. Nah, yang kelima ini ada video conferencing, video chatting, dan telepresence, yang dimana video conference ini adalah layanan online marketing yang bisa mencakup banyak orang, bahkan puluhan hingga ratusan orang.
Contohnya itu kayak Zoom. Nah, sedangkan video chatting itu merupakan layanan online meeting yang mencakup lebih sedikit. Biasanya untuk 8 sampai 10 orang saja. Contohnya itu kayak WhatsApp sama Line. Nah, sedangkan telepresensi yaitu perangkat teknologi yang memungkinkan seorang seolah-olah hadir pada lokasi yang berbeda. Nah, yang keenam ini ada search engines atau disebut juga dengan mesin pencari, yang merupakan halaman web yang muncul untuk mencocokkan kata kunci. Biasanya juga disebut dengan query yang dimasukkan oleh pengguna dan kemudian memberikan daftar yang paling cocok. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada download dan streaming media, yang dimana download adalah mentransfer file dari web server dan menyimpannya di komputer untuk digunakan nanti. Sedangkan media streaming yaitu alternatif untuk media yang diunduh dan memungkinkan video, musik, dan file bandwidth besar lainnya. Balik next. Nah, yang kedua ini ada Web 2.0 Application and Service. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada online social networks, yang kedua ada blog, yang ketiga ada wiki, yang keempat ada virtual reality and augmented reality, dan yang kelima ada intelligent digital assistant. Nah, jadi yang dimaksud dengan online social network ini merupakan sebuah layanan yang mendukung komunikasi dalam jaringan teman, kolega, dan seluruh profesi. Contohnya itu kayak Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Pinterest. Nah, yang kedua ini ada blog yang merupakan layanan yang disediakan oleh Google yang memuat file berupa tulisan atau grafis seorang pembuat blog. Nah, yang ketiga ini ada wiki, di mana aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan dengan mudah dan mengedit konten di halaman web. Kemudian yang keempat ini ada virtual reality dan augmented reality yang disingkat dengan VR. VR itu merupakan sebuah gawai yang dihubungkan melalui perangkat VR seperti HTC, Vive, Oculus Rift, atau Google Cardboard. Nah, sedangkan augmented reality itu biasanya disingkat dengan AR adalah sebuah teknologi yang dapat memunculkan objek digital di dunia nyata dengan bantuan alat handphone. Contohnya itu kayak sebuah aplikasi Pokemon Go. Nah, kemudian yang terakhir ada intelligent digital assistant, yang dimana asisten digital cerdas, yaitu layanan perangkat lunak yang mungkin digabungkan dengan perangkat keras khusus, speaker pintar, atau sekadar fitur yang ditawarkan pada perangkat komputasi lainnya. Ya, boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 3.6, yaitu aplikasi seluler. Hal besar berikutnya ada di sini. Boleh di next. Nah, jadi fenomena aplikasi seluler ini telah melahirkan ekosistem digital yang baru, seperti adanya puluhan ribu developer, platform perangkat keras yang sangat populer, dan seperti yang saat ini kita rasakan, di mana aplikasi seluler itu telah merebut TV sebagai media hiburan paling populer. Nah, awalnya e-commerce ini hanya ada di desktop dan laptop, tapi sekarang sudah ada di smartphone dan tablet, yang mana dapat memperluas jangkauan. Keuntungannya yaitu kita dapat berbelanja kapan saja, di mana saja, dan saat apa saja, seperti saat ngobrol, mengirim SMS, menonton video, dan mendengarkan musik. Nah, hampir semua dari 100 merek teratas hadir di aplikasi utama, dan lebih dari 90% hadir di Apple App Store. Next. Selanjutnya ada platform untuk pengembangan aplikasi seluler. Di sini ada yang pertama ada iPhone, iPad, dan perangkat iOS lainnya, di mana bahasa pemrogramannya yaitu Objective-C menggunakan iOS SDK atau software paket pengembang. Yang kedua ada Android operating system, di mana bahasa pemrogramannya adalah Java, meskipun bagian dari kode menggunakan bahasa pemrograman C atau C++.
Yang ketiga ada perangkat seluler Windows, di mana bahasa pemrogramannya adalah C atau C++. Yang selanjutnya adalah 3.3.7, karir di e-commerce. Boleh di next. Yang pertama ada perusahaan. Jadi e-commerce ini dapat memperluas pasar dan ekspansi suatu perusahaan. Seperti suatu kasus di sini, suatu perusahaan awalnya menjual baterai pengganti untuk perangkat digital seperti PC, laptop, dan smartphone. Perusahaan mendistribusikan produknya melalui toko retail waralaba, situs web, dan penjualan ke bisnis atau B2B. Perusahaan ini juga mengoperasikan toko Amazon dan eBay, dan telah berkembang menjadi sistem tenaga darurat untuk rumah sakit, industri, dan instansi pemerintah. Baru-baru ini juga perusahaan memasuki pasar perbaikan dan pemeliharaan komputer dan tablet, daur ulang baterai, dan pencahayaan. Dan perusahaan ini juga membentuk departemen e-commerce dengan tanggung jawab luas untuk mengintegrasikan berbagai upaya e-commerce untuk mendukung ekspansi masa depan perusahaan. Next. Yang kedua ada posisi e-commerce specialist. Nah, misinya itu mengoordinasikan beberapa situs web yang melayani lini produk dan saluran pasar yang berbeda dan merekomendasikan teknologi baru kepada perusahaan, termasuk komputasi awan, software as a service atau perangkat lunak berbentuk layanan, pengembangan saluran seluler, teknik realitas virtual, dan alat video. Nah, tanggung jawab posisi e-commerce specialist ini yang pertama, ada memperkenalkan aplikasi baru internet, web, teknologi seluler ke departemen lain dan menyiapkan laporan untuk manajer. Nah, laporannya ini mengenai peluang baru untuk menerapkan teknologi pada peluang dan tantangan bisnis. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan lini produk dan departemen pemasaran untuk mengembangkan kesamaan pemahaman tentang pentingnya e-commerce online dan seluler yang terintegrasi. Yang ketiga, bekerja dengan toko retail wiralaba atau franchise untuk memberi tahu tentang inisiasi teknologi baru perusahaan yang akan diluncurkan, mempersiapkan presentasi untuk franchise, dan mengumpulkan umpan balik atau feedback. Yang keempat, ada berkolaborasi dengan Departemen IT untuk mengembangkan e-commerce yang lebih hemat biaya dan platform perusahaan, termasuk infrastruktur komputasi awan dan perangkat lunak berbentuk layanan atau SaaS. Yang kelima, mengembangkan rencana strategis, roadmap, dan anggaran dalam upaya memandu e-commerce perusahaan selama 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir ada pemasaran dan riset internet umum. Boleh di next. Di sini ada kualifikasi atau keahlian ya kalau mau bekerja di bidang e-commerce. Yang pertama yaitu sarjana ilmu komputer, sistem informasi manajemen, dan atau administrasi bisnis dengan kursus e-commerce dan pemasaran digital. Yang kedua, latar belakang pemahaman dan pengalaman e-commerce, manajemen konten, dan aplikasi berbasis database. Yang ketiga, pengetahuan dasar tentang internet, teknologi web, dan perangkat seluler, serta kegunaannya dalam e-commerce. Lalu ada kemampuan untuk bekerja dengan berbagai tim di bidang IT, pemasaran, dan manajemen rantai pasokan. Lalu ada pengetahuan dasar komputasi awan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Lalu pengetahuan dan pemahaman dasar tentang media, alat, teknologi interaktif, keterampilan komunikasi verbal dan tertulis yang sangat baik, serta yang penting yaitu fokus disiplin dan manajemen waktu yang baik. Di next, boleh. Yang keempat adalah mempersiapkan sesi wawancara. Di sini ada dalam mempersiapkan sesi wawancara itu kita harus menambah wawasan tentang e-commerce seperti materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, di mana kita harus mempelajari latar belakang teknologi internet, teknologi saat ini, website, komputasi awan, termasuk kemampuan untuk mendiskusikan berbagai layanan yang ditawarkan oleh Amazon Web, serta materi tentang akses internet terkabel, seluler di bagian tersebut, dan tren infrastruktur e-commerce yang akan datang.
Nah, kita juga harus mengetahui tren seperti Internet of Things atau IoT, lalu potensinya terhadap bisnis, terus mendiskusikan bagaimana teknologi internet atau web dapat dipekerjakan dan menguntungkan bisnis. Lalu kita juga harus terbiasa dengan berbagai aplikasi perangkat lunak dan alat-alatnya, seperti aplikasi seluler, alat komunikasi, search engine, jenis-jenis media, jenis aplikasi dan layanan 2.0, layanan web 2.0, serta alat-alat yang baru muncul seperti virtual reality, augmented reality, dan digital assistant. Next. Di sini ada 5 pertanyaan wawancara tahap awal yang sering ditanyakan. Pertanyaan nomor 1, yaitu saat ini operasi e-commerce kami tersebar di berbagai lini produk, seperti baterai, lampu, dan solusi daya industri, dan saluran pemasaran yang berbeda. Ide apa yang Anda miliki untuk mengintegrasikan beragam aktivitas web tersebut ke dalam seluler dan online yang saling berhubungan? Nah, di sini kalian bisa memberi hormat atas upaya perusahaan untuk menghadirkan semua e-commerce dan operasi online-nya menjadi satu departemen. Lalu ide yang bisa dihadirkan adalah menjadikan semua perangkat e-commerce utama di perusahaan dan membuat mereka berkolaborasi dalam kebijakan perusahaan. Menjadi awal yang baik dan dapat mengembangkan merek online yang konsisten. Lalu pertanyaan kedua yaitu kami menggunakan smartphone untuk semua aktivitas, mulai dari checkout toko, manajemen pelanggan, hingga logistik. Tetapi kami tidak benar-benar memiliki strategi seluler yang berorientasi pada konsumen. Bagaimana saran Anda agar kami mengembangkan ponsel menjadi alat penjualan konsumen? Nah, kita ya bisa menjawab dengan awalnya ini sebagian besar pembelian konsumen masih dilakukan dengan desktop, laptop, dan tablet. Kalian dapat memberikan saran bahwa perusahaan harus fokus pada pengembangan kemampuan perangkat selulernya dan membangun situs seluler atau aplikasi yang memungkinkan pengguna menelusuri dan membeli produk perusahaan. Lalu pertanyaan yang ketiga, ide apa yang Anda miliki untuk menerapkan Internet of Things atau IoT ke bisnis kami? Kalian dapat memberikan saran agar toko memiliki sensor perekam pergerakan pelanggan dan menyarankan peluang pembelian berdasarkan lokasi toko pelanggan, semacam pemasaran geografis yang sangat lokal. Lalu bisa juga dengan memasangkan sensor di produk tertentu dan yang mampu mengirimkan data seperti tingkat pengisian daya baterai. Hal itu harus kembali lagi ke pusat data perusahaan. Kemudian konsumen dapat diperingatkan ketika baterai mereka akan habis dan harus diisi ulang atau diganti. Next. Pertanyaan keempat, saat ini kami memiliki sebagian besar operasi komputer yang berlokasi di pusat data perusahaan. Perangkat lunak yang kami gunakan untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan data pelanggan adalah kumpulan perangkat lunak yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Saran apa yang Anda miliki untuk menggunakan komputasi awan dan software as a service? Nah, kita dapat mencatat bahwa komputasi awan datang dalam berbagai bentuk dan ada banyak vendor. Komputasi awan mencakup penyewaan infrastruktur, perangkat lunak, basis data, dan layanan jaringan. Dalam hampir semua kasus, perusahaan dapat mengurangi biaya infrastruktur dan mendapatkan pasar yang jauh lebih cepat daripada saat mengoperasikan pusat datanya sendiri. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menggunakan media video dan streaming untuk terhubung dengan pelanggan retail kita? Kalian bisa berkomentar bahwa video hampir sama pentingnya dengan teks untuk mengembangkan merek dan menarik pelanggan. Dan di sini perusahaan harus mempertimbangkan untuk membangun saluran YouTube dalam memasangkan produknya dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana menggunakan produk tersebut. Dalam menjawab, kalian juga bisa memberi contoh tentang produk yang pernah kalian gunakan dan kenapa hal itu bermanfaat bagi kalian. Next.
Baik, segitu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.